Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Ana dalam program Obat Obrolan Sehat. Kali ini kita bakalan ngobrol bareng dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi, yaitu Dr. Ahmadi SPOG, salah satu dokter kandungan terbaik dari RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Nah, kali ini kita bakalan membahas mengenai pemeriksaan IVA. Sebelumnya, Baik, Mbak. Ya, alhamdulillah baik. Ini kan di dalam suasana Hari Ibu dokter. Jadi kita membahas tentang pemeriksaan IVA. Nah, sebelum itu yang serius itu biasanya CA cervix gitu ya dokter ya. Bisa dijelaskan dokter mengenai CA cervix itu penyakit yang seperti apa sih? Baik, pemirsa sekalian, kalau kita berbicara masalah IVA ya, atau infeksi visual asam astat, itu kita tidak bisa terlepas dari penyakit pada wanita, yaitu tentang kanker rahim, atau dalam bahasa kita adalah CA cervix, cervical cancer. Jadi apa itu kanker mulut rahim atau CA cervix? Itu adalah salah satu keganasan di mulut rahim perempuan ya, dan dia merupakan salah satu nomor 2 keganasan yang paling banyak di wanita. Yang nomor 1 adalah CA mama atau breast cancer atau kanker payudara. Dan berkaitan dengan kanker serviks, sebenarnya pada kanker serviks ini ada satu hal yang menguntungkan sebenarnya pada wanita, yaitu karena perjalanannya sebenarnya panjang, dari mulai terinfeksi dan sampai terjadi kanker itu bisa sampai antara 15 tahunan baru muncul kankernya. Berapa berarti ya dokter ya? Sehingga yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita memutus dari terinfeksi jangan sampai terjadi kankernya itu. Karena itu perlu dilakukan yang namanya deteksi dini kanker mulut rahim atau deteksi dini kanker serviks. Ada beberapa metode sebenarnya Mbak. Sebenarnya perlu saya sampaikan dulu bahwa penyebabnya sudah diketahui. Penyebab dari kanker serviks itu adalah virus human papilloma virus atau virus HPV. Salah satu penyebabnya adalah itu. Dengan jenisnya macam-macam, jenisnya banyak sebenarnya, atau jenis HPV-nya itu banyak. Dan kalau sudah terinfeksi, sebenarnya ada yang namanya dari mulut rahim yang normal, kemudian terinfeksi HPV, ada fase yang namanya prakanker atau sebelum kanker, atau istilahnya lesi prakanker. Nah ini kalau tidak ditangani dengan baik, ini bisa jatuh ke arah kanker. Padahal kalau masih lesi prakanker, kalau kita ditangani dengan baik, itu bisa sembuh 100%. Bisa dicegah berarti ya dokter? Bisa dicegah. Jadi sebelum kita lanjut ke pemeriksaan IVA-nya itu tadi dokter, boleh dijelaskan untuk gejala-gejala kanker serviks itu seperti apa sih dokter? Kalau gejala kanker serviks kalau sudah terjadi ya, nah kalau belum terjadi kanker serviks itu gejalanya jarang dirasakan. Justru kalau sudah ada gejala itu yang berbahaya. Gejalanya adalah seringkali keputihan yang berbau busuk. Kemudian perdarahan pasca senggaman. Jadi habis berhubungan badan itu terjadi perdarahan. Itu kita harus waspada, jangan-jangan kanker serviks. Itu kalau sudah terjadi kanker. Kalau belum terjadi kanker biasanya tidak ada gejala apa-apa. Ya mungkin keputihan saja ya. Tidak terasa apa-apa ya. Makanya itu butuh deteksi. Iya, butuh deteksi dini. Nah, ngomongin tentang deteksi ini dok, barangkali ada beberapa
pemeriksaan untuk deteksi dini untuk kanker serviks ini? Nah, untuk pemeriksaan deteksi dini atau deteksi prakanker itu ada beberapa macam. Yang paling sering dikenal atau yang sudah dikenal mungkin adalah pap smear ya, metode pap smear. Metode pap smear itu kita memeriksa mulut rahim dengan digores, kemudian diperiksakan ke laboratorium untuk melihat istilahnya sitologinya atau perubahan dari selnya itu bisa kelihatan. Hanya saja ini sensitivitasnya bagus ya, bagus, hanya saja dibutuhkan biaya yang cukup mahal, kemudian dibutuhkan ahli patologi yang untuk melihat. Melibatkan dokter patologi untuk memastikan ini benar-benar terjadi perubahan di sel mulut rahimnya atau tidak. Nanti akan disimpulkan ini misalnya lesi derajat apa, derajat ringan, derajat sedang, derajat berat, nanti bisa diketahui dari pap smear. Kemudian metode pap smear juga macam-macam, mulai dari yang konvensional. Kalau di kita masih pakai konvensional, jadi digores kemudian dioleskan ke objek gelas, terus dilihat di tersebut. Kemudian ada lagi metode pap smear yang lebih bagus lagi sebenarnya, yang metode liquid base namanya. Jadi setelah diambil itu dicelupkan di cairan tertentu, dan sudah ada satu kit khusus itu, nanti baru diperiksakan. Nah, ini sama saja, sama juga ya. Jadi butuh biaya yang cukup mahal, kemudian butuh patolog untuk atau dokter patologi untuk memastikan hasilnya seperti apa. Kemudian ada yang namanya IVA, inspeksi visual asam asetat. Ini sebenarnya metode yang paling sederhana, Mbak ya. Metode yang paling sederhana, tidak dibutuhkan ahli patologi untuk melihat. Jadi kita bisa, dokter kandungan bisa, dokter umum sebenarnya juga bisa, teman-teman bidan yang sudah dilatih juga bisa. Jadi hanya dibutuhkan untuk kemampuan untuk melihat perubahan dari mulut rahim setelah diolesi cairan asam cuka atau asam asetat 3%. Jadi bisa langsung, tidak perlu pembiusan, ya paling 1-2 menit selesai, prosesnya cepat. Akurasinya sendiri gimana dokter untuk pemeriksaan IVA ini? Nah, karena itu untuk pemeriksaan IVA kan sebenarnya sifatnya subjektif ya, jadi dibutuhkan mata atau tenaga yang sudah terlatih untuk melihat perubahan itu. Jadi nanti kalau misalnya mulut rahimnya setelah dibersihkan ya, jadi posisi pasien, posisi orang melahirkan gitu ya, di meja khusus, kemudian dibuka dengan alat khusus, lewat liang segamnya itu kita pasang alat. Nah, setelah itu dibersihkan mulut rahimnya. Setelah dibersihkan, dioleskan dengan cairan asam cuka 3% sampai 5% atau disemprotkan. Jadi kita tunggu kira-kira 1 menit. Nah, setelah 1 menit nanti akan kita lihat perubahan. Jadi mulut rahim yang berubah menjadi warna putih. Kelahnya kita adalah astoid. Jadi berubah menjadi warna putih, itu yang diduga selnya berubah menjadi sel prakanker. Jadi hanya positif negatif gitu saja sebenarnya. Ya. Tidak bisa menentukan derajatnya ringan sedang berat, tidak bisa kalau dibandingkan dengan pap smear. Tapi dengan situasi di lingkungan kita, misalnya di sarana-sarana kesehatan yang kurang memadai, itu bisa sangat membantu untuk mendeteksi pasien prakanker atau sebelum terjadi kanker serviks. Karena sebagian besar yang datang ke kita sudah yang stadium-stadium yang sudah lanjut ya, sehingga untuk pengobatan dan tata laksana juga tentunya akan lebih mahal karena dibutuhkan dokter khusus, dokter onkolog, dokter kandungan yang khusus kanker penanganannya. Ya, sobat sehat semua. Jadi untuk deteksi dini untuk kanker serviks ini ada 2.
Yang pertama bisa melalui pap smear dan yang kedua bisa melalui pemeriksaan IVA, gitu ya dokter. Sebenarnya ada satu lagi yang lebih sensitif lagi Mbak. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan DNA dari HPV-nya itu dari sebetulnya lebih mahal lagi. Jadi bukan biopsi, jadi dari mulut rahimnya nanti bisa diambil sampel itu. Nanti kita bisa mengecek ada DNA-nya HPV apa enggak, ada virusnya atau tidak yang sedang infeksi di situ. Ini juga lebih mahal katanya. Iya, berarti deteksi dininya melalui DNA dari virusnya itu langsung ya dokter ya, kita swab langsung gitu. Wah, makin canggih lagi ya di atasnya di atas pap smear. Tapi kita ngobrolin tentang yang pemeriksaan IVA aja dokter, kan kebetulan dalam momen hari Ibu ini Rumah Sakit Mesin akan mengadakan pemeriksaan IVA gratis bagi karyawan, lebih tepatnya karyawan di RSUD Kusina Kabupaten Gresik secara gratis. Nah, kita tadi sudah ngobrolin tentang deteksi dini kanker cervix dan sudah sedikit dijelaskan tentang pemeriksaan IVA. Nah, kira-kira kapan sih dok tes IVA itu bisa dilakukan? Tes IVA sebenarnya bisa dilakukan setiap saat ya. Setiap saat boleh dikerjakan, hanya saja perlu ada beberapa syarat. Misalnya sebelum dilakukan pemeriksaan tidak boleh senggama selama 24 jam misalnya. Jadi misalnya kalau dilakukan sekarang ya paling tidak harus puasa dulu 2 kali 24 jam lah, jangan badan. Kemudian tidak boleh dalam kondisi menstruasi ya. Dan kalau misalnya dari pemeriksaan awal sebelum dilakukan IVA kan kita periksa dulu ya. Kalau ternyata kita sudah curiga ini sudah kanker, ya jangan di IVA ya, harus dipastikan. Itu tidak boleh senggama dan jatuh. Berarti memang syaratnya memang itu ya dok, nggak boleh senggama dulu sebelum pemeriksaan dan tidak dalam keadaan menstruasi. Nah, tadi disebutkan oleh dokter Ahmadi bahwa pasien ini bisa diketahui sebelum IVA, itu memang kelihatan ya dokter ya, kalau itu sudah kanker gitu. Kalau sudah kanker bisa kelihatan. Ya salah satu dari gejala yang tadi itu, pian, berbau busuk, kemudian perdarahan setelah berhubungan badan. Ya, kita harus curiga itu. Jadi kalau sudah curiga itu kan kita lakukan pemeriksaan. Nah kalau sudah yakin, oh ini ternyata kanker mulut rahim, ya jangan di IVA. IVA kan deteksi. Kalau sudah ternyata curiga, oh ini kanker mulut rahim, ya sudah kita pastikan dengan biopsi. Jadi diambil contohnya, terus diperiksakan histopatologi. Terus untuk kalau sudah terdeteksi CA cervix ini, penanganan selanjutnya itu seperti apa dokter? Nah, untuk penanganan selanjutnya, kalau sudah terdeteksi CA cervix harus ditentukan stadiumnya berapa ya. Jadi ada stadium 1 sampai stadium 4. Stadium 1 ada 1A, 1B, kemudian 2 ada 2A, 2B, 3 juga 3A, 3B, stadium 4. Kalau masih stadium awal, kemudian bisa 90 sampai 100% ya, kalau masih stadium awal. Biasanya akan dilakukan tindakan yang namanya operasi pengangkatan rahim secara radikal, intinya radikal hysterectomy. Jadi diangkat rahimnya, diangkat mulut rahimnya juga. Ada beberapa kelenjar yang harus diambil, dan ini kewenangannya bukan kewenangan kami yang general obstetrician ya, istilahnya dokter kandungan yang belum konsultan. Sudah kanker cervix yang berwenang menangani adalah konsultan onkologi. Jadi dokter kandungan yang konsultan onkologi khusus konsultan kanker. Jadi nggak bisa ditangani itu saja ya dok ya. Walaupun sudah dipegang dengan spesialis obstetri dan ginekologi ya. Karena kita ada batasannya. Jadi siapa yang boleh mengerjakan kanker cervix, siapa yang boleh. Jadi kalau di sini kita hanya sampai sebatas mendiagnosis pastinya bisa. Mendiagnosis pasti. Oh ini kanker cervix sudah cukup. Kecuali kalau kita punya ahli onkologi mungkin bisa dilakukan tindakan sini. Kalau karena tidak punya, terpaksa kita rujuk ke
fasilitas tersier, jadi ada konsultan onkolognya. Dan perlu kami sampaikan bahwa penanganan dari kanker serviks ini tidak hanya operasi, ada yang operasi, ada yang dilakukan kemoterapi dengan obat dan dengan radiasi. Jadi penyinaran di lokasi serviksnya itu bisa langsung atau bisa lewat yang lewat. Kadang-kadang yang perlu kita sampaikan, jangan dibalik ya. Kadang-kadang pasien itu takut kalau dilakukan operasi. Kalau kanker serviks masih bisa dioperasi, itu artinya stadium awal. Terus baliknya, kalau tidak bisa dioperasi harus disinar, itu stadium sudah serius ya dokter ya, di stadium tinggi. Karena kalau sudah diketahui dari awal dan hanya direncanakan tindakan oleh rumah sakit tersier untuk operasi, menolak dan ditunda ya misalnya, menolak, itu akhirnya terus penyakitnya kan akan jalan terus. Berkembang gitu ya, berkembang. Dan kalau sudah berkembang, yang terserang tidak cuma mulut saja, bisa menyebar ke organ-organ lain. Malah komplikasi gitu ya, komplikasi, kalau ditangani secara cepat dan di tangan yang tepat gitu ya dokter ya. Jadi komplikasinya bisa ke ginjal ya, karena di daerah serviks ini kan dekat dengan saluran kencing ya. Kalau ada sel kanker yang menyebar ke sana, bisa membuntu saluran kencing, nanti kencingnya tidak keluar, balik ke ginjalnya yang kena. Akhirnya harus dilakukan cuci darah dan sebagainya. Ya, tadi kita ngomongin tentang syaratnya waktu pemeriksaan IVA kan, kembali lagi dokter, bahwa syaratnya adalah sebelumnya nggak boleh bersenama dan nggak boleh dalam keadaan menstruasi. Nah, bagaimana dengan ibu hamil dokter? Apakah ibu hamil itu boleh melaksanakan tes IVA ini ya? Sebenarnya sih tidak masalah, cuma tidak disarankan untuk melakukan IVA atau pap smear. Karena hormon kehamilan itu mempengaruhi, ada perubahan di sel di mulut rahim itu, ada perubahan sehingga bisa bisa mempengaruhi hasil false positif ya, yang mestinya ternyata negatif kok jadi positif. Jadi untuk ibu hamil tidak disarankan. Takutnya sebenarnya enggak ya dokter ya, tapi karena ada hormon itu nanti pasca persalinan. Bagi amannya seperti itu. Nah ini terus untuk dilakukan tes IVA itu apakah ada waktu tersendiri gitu dokter? Misal berapa bulan sekali atau hanya satu kali aja sudah cukup? Sebenarnya kalau misalnya mau untuk deteksi dini atau screening, itu minimal paling tidak 1 tahun 1 kali. Satu kali ya dokter. Termasuk pap smear juga, kalau misalnya normal ya 1 tahun 1 kali. IVA juga 1 tahun 1 kali. Tapi kalau misalnya IVA dilakukan terus saat pemeriksaan ya tidak masalah. Misalnya bulan ini kok periksa ada kurang keputihan, sambil diambil sampel keputihannya, kemudian dilanjutkan IVA diolah atau disemprot, tidak masalah. Terus kemudian nanti pada waktu kontrol berikutnya kita lagi tidak apa-apa. Hanya saja paling tidak 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali ya untuk pemeriksaan deteksi dini ini. Nah untuk prosedurnya sendiri gimana dokter tes IVA-nya ini tadi? Prosedurnya cukup sederhana, tidak memakan waktu lama ya. Yang dibutuhkan adalah meja khusus, meja ginek istilahnya, untuk memposisikan pasien. Kemudian pasien disarankan untuk memasukkan kandang kencing atau pipis dulu gitu, kamar mandi. Nah itu nanti kita posisikan dikotomi di meja gineknya, tentunya dengan pakaian dalam yang sudah dilepas ya. Nanti kita selalu didampingi oleh asisten perempuan. Untuk kalau dokternya laki harus ada pendamping asisten perempuan. Kemudian nanti dipasang alat namanya inspiculum. Alatnya semacam
seperti apa ya, paruhnya bebek persis seperti itu dia. Dimasuk ke liang kemaluan, kemudian secara pelan-pelan dibuka, itu dibersihkan dulu mulut rahimnya dengan kasa steril ya, untuk membersihkan lendir-lendirnya, dan kalau ada luka juga bisa dibersihkan. Setelah itu dioles atau disemprot dengan cairan asam mastad yang 3% atau 5%. Kita tunggu 1 menit. Nah, setelah itu nanti kita lihat apakah ada perubahan yang mulut rahim yang semula warnanya seperti ini, seperti apa. Mukosa itu warnanya kan kemerah-merah gitu ya, kepil-pil. Apakah ada perubahan menjadi warna putih, jadi warnanya bercak putih. Nanti dinilai ini luasnya seberapa, 20%, 20%, 75%, atau justru full semua. Dan ya, nanti digambar hasilnya. Selesai, udah paling 2 menit, 3 menit selesai lah. Jadi kalau didengarkan prosedurnya agak mengerikan ya dokter ya. Kalau bagi kami para perempuan ya, pakai dimasukkan alat gitu kan. Nah, kira-kira pakai bius-bius gitu nggak sih dok? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Nggak sakit ya dok? Kalau dipakai bius, yang berbahaya biusnya. Malah biusnya. Kalau sudah terbiasa, pasien rileks, dan asal ya pasrah aja lah, atau kita didampingi asisten perempuan. Kalau dokternya sama-sama perempuan mungkin tidak masalah, tapi kadang-kadang kan pasien tidak nyaman kalau yang periksa lagi. Karena itu harus selalu didampingi asisten perempuan. Kita pasang segentle mungkin supaya nggak sakit. Iya, tadi karena penjelasannya seperti itu kan dok ya. Biasanya orang itu maju untuk pengen dan kita periksa, tapi kok prosedurnya kok menakutkan gitu, jadinya kan jadi ragu-ragu gitu dokter. Jadi untuk sobat sehat semua, pemeriksaan IMSA itu nggak sakit ya dokter ya, dipastikan nggak sakit, terus pokoknya relax gitu ya, santai ya dokter ya. Lagi Mbak, hanya boleh dilakukan pada wanita atau perempuan yang tentunya sudah menikah. Kalau yang masih nona-nona, gadis-gadis ya nggak boleh. Nggak perlu ya gitu dokter ya. Ada cara lain untuk pencegahannya, baik untuk gadis maupun untuk yang sudah menikah. Ada vaksinasi. Yang perlu dipahami juga, ada vaksinasi untuk pencegahan kanker mulut rahim. Sudah disarankan pada gadis sejak umur 9 tahun. 9 tahun sudah boleh. Jadi sudah ada vaksin untuk pencegahan CA ya dokter ya. Dan pemberiannya kalau masih gadis ya cukup 2 kali. Kan kemudian 6 bulan kemudian. Kalau bagi yang sudah menikah atau sudah pernah seksual aktif 3 kali. Walaupun sudah menikah itu juga bisa ya dokter pakai vaksin? Bisa, harus justru ya. Sebenarnya yang disarankan adalah yang kalau misalnya sebelum menikah itu paling tidak 3 tahun sebelum seksual aktif sebaiknya dulu. Bisa di sini kita bisa. Berarti kita, untuk mendapatkan vaksin itu di fasilitas kesehatan mana aja dokter? Kalau di rumah sakit tentunya bisa, di kita bisa, tapi kadang-kadang kan harus perjanjian dulu berkaitan dengan stok obatnya. Iya, karena cukup mahal juga, enggak sekitar cukup mahal harganya. Iya. Belum ditanggung oleh pemerintah. Iya, belum ikut program nasional ya ini dokter ya vaksinnya. Nah, kita balik lagi ke hasil dari tes IFA tadi dokter. Ketika kita mendapati wah ini ternyata terjadi perubahan warna nih gitu, jadi putih. Nah, langkah selanjutnya apa kira-kira dokter? Jika kita mendapatkan tes IFA yang positif, sebenarnya kalau mau ideal ya bisa dilanjutkan dengan pap smear sebenarnya. Kalau mau ya di pap smear sehingga nanti bisa menentukan oh ini memang benar ada lesi prakanker dan bisa ditentukan derajatnya berapa. Derajat ringan, sedang atau berat. Sebenarnya itu yang ideal. Tapi kadang-kadang karena mungkin keterbatasan dana dan butuh waktu lagi kan,
Sekarang ada yang namanya metode istilahnya see and treat. See lihat, treat di treatment. Jadi kalau misalnya sudah mendapatkan IVA-nya positif, kita anggap lesi prakanker, bisa dilakukan tindakan. Tindakannya apa? Tindakannya apa? Tergantung luas dari tes IVA-nya itu. Ya, kalau kurang dari 50%, jadi mulut rahim ini kan seperti bulatan gini Pak ya. Ini kita bagi menjadi empat bagian. Ya. Jadi ada kuadran 1, 2, 3, 4. Nanti sehingga bisa kira-kira luasnya 25% atau kurang dari 25%, 50%, 75%, atau 75% sampai 100%. Ya. Kalau 25% sampai 50% bisa dilakukan tindakan yang namanya krioterapi. Krioterapi ya dokter ya. Jadi dibekukan. Itu bisa dijelaskan dokter untuk tindakan krioterapi itu tindakannya seperti apa, terus tujuannya juga seperti apa gitu. Jadi untuk tindakan dari lesi prakanker sebenarnya ada tindakan istilahnya yang dilakukan perusakan atau destruksi ya. Satu tindakan juga yang dilakukan eksisi atau dipotong. Ada perbedaannya. Kalau yang IVA ini termasuk kalau krio ini termasuk yang destruksi, merusak. Jadi dirusak. Jadi bagian yang tadi yang ada lesi prakanker tadi itu dirusak dengan mengalirkan gas dingin. Jadi dari mulut rahimnya tadi itu, misalnya IVA-nya positif, caranya tidak boleh lebih dari 50%, tidak boleh lebih dari 50%. Ya. Nanti dibuka kembali itunya mulut rahimnya, mulut rahim apa? Yang segamanya dilihat mulut rahimnya, dites IVA, nanti akan ketemu astoweitnya, kemudian ditempel alat khusus, ditempelkan ke mulut rahimnya itu. Ya. Jadi ini kalau mulut rahim, kemudian alatnya ditempelkan di sini. Alat nanti ini terhubung dengan gas N2O. Beku, jadi dibekukan. Ya. Prosesnya kira-kira 15 menit selesai. Nanti dengan diberikan N2O itu, harapannya nanti yang ada lesi prakankernya itu beku dan sel-selnya mati ya. Nanti akan tumbuh sendiri. Waktu kira-kira 4 minggu sampai 6 minggu. Jadi 1 sampai 1,5 bulan, insya Allah akan tumbuh bagian baru yang sudah sembuh. Berarti itu memang dirusak sampai organnya ya dokter ya? Maksudnya permukaan ya. Jadi kalau krioterapi itu hanya sampai permukaannya saja. Tindakannya tidak perlu di ruang operasi. Di sini kita banyak kiriman dari teman-teman puskesmas yang kita dikerjakan secara jalan. Iya. Di klinik ya dokter? Di klinik bisa. Tidak perlu pembiusan, tidak perlu apa ya. Ini sudah 15 menit selesai, pasien bisa pulang kembali. Oh iya. Tanpa perubahan kondisi awal ya dokter ya? Mungkin agak kemung-kemung pasien tindakan karena kan dingin. Oh iya. Ya, kalau kita tidak sakit pun di kompres es kan ya. Cuma itu aja. Jadi prosedurnya memang sama ya kayak tes IVA, maksudnya dibuka. Iya gitu. sama. Cuman bedanya adalah yang tadi kita disemprot pakai asap gitu ya dokter. Kalau ini kita dialiri dengan. Iya dialiri dengan. Tapi sebelumnya tetap kita pastikan dulu. Kalau misalnya pasien di tes IVA sekarang positif kan bisa jadi kita tawarkan. Nggak mau dikerjakan sekarang, saya mau minggu depan kan. Boleh ya dokter gitu ya? Boleh nanti kita IVA lagi sebelum tindakan. Oh iya. Untuk melihat lokasi. Nanti malah besar gitu ya dokter ya? Nah itu yang metode yang dingin ya. Dingin. Ada juga metode destruksi yang atau pengerusakan yang secara panas. Itu istilahnya di counter. Jadi di bagian yang ada lesi prakanker tadi itu kita lakukan counter di tos gitu ya, tusuk dengan alat khusus yang dialiri listrik.
alat kloter namanya. Dengan listrik dong. Alat kloter khusus ada sendiri ya, yang kita biasa untuk membakar ya, namanya membakar. Jadi bagian itu dibakar dengan alat kloter. Itu juga tanpa bius dong kan? Kalau itu kita bius. Oh bius ya. Karena nyeri. Iya nyeri. Kan kalau nanti keluar percikan api ya, nggak mungkin dari mereka. Enggak, percikan api enggak. Iya ya. Sudah diatur khusus alat kloter, cuman harus dalam pembiusan karena nyeri. Ya. Ya itu yang kloter. Ada satu lagi tadi yang metode yang itu kan metode destruksi. Bisa ada ya dingin sama panas. Satu lagi adalah metode eksisi. Eksisi itu diiris. Ini diiris ya. Jadi bagian yang ikonnya positif tadi itu diiris dengan alat khusus, modelnya seperti lengkungan kawat gitu. Nah, lengkungan kawat ya. Nanti lengkungan kawat itu dialirkan, dihubungkan dengan alat kloter. Konkret, dipotong. Kelebihannya kalau yang pakai klip ini adalah nanti hasil dari potongannya itu bisa kita lakukan pemeriksaan patologi. Ya, bisa tahu oh ini ternyata lesi prakanker derajat sekian dan pengambilannya sudah cukup, atau ternyata oh ini ternyata bukan lesi prakanker, ini sudah kanker justru. Bisa menentukan iya, bisa juga terapi sekaligus bisa untuk apa namanya diagnosis. Jadi kan ada 3 metode tadi ya dokter ya untuk di sini ya ada 3. Intinya destruksi dan eksisi. Iya. Jadi cryo atau counter dan lip kita di sini bisa mengerjakan. Itu apakah ada syarat-syarat tertentu dokter untuk menentukan kita pakai cryo atau pakai eksisi itu apa yang menjadi pertimbangannya? Salah satu pertimbangannya adalah luasan dari lesinya itu dan derajat dari lesinya. Kalau luasannya lebih dari 50% tidak disarankan untuk cryo. Sarankan yang lip yang di tadi itu. Iya. Kalau yang panas tadi juga syaratnya sama kayak cryo ya dokter ya? Kalau harus 25 sampai 50%. Ya, tapi kalau dalam usaha kita lebih memilih untuk cryo saja. Kalau di kotor saja kan jadi rusak saja, percuma kita tidak bisa dapatkan hasil istimewa. Kalau lebih baik dikerjakan yang lip tadi itu. Terus sekalian diambil ya dokter, terus kita diteliti lagi apakah ini masih aman atau sudah ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Sebenarnya kalau yang mau lebih bagus ya ditentukan derajat lesinya pada saat deteksinya. Makanya kalau misalnya ada dana untuk pap smear, mungkin sebaiknya pap smear. Lebih baik. Ya, karena kita bisa menentukan derajat dari lesinya itu. Ringan, sedang, atau berat. Karena kalau ringan sebenarnya tidak dilakukan tindakan itu tidak apa-apa, bisa dipantau saja. Oh ternyata ini lesinya derajat ringan, nanti dipantau 6 bulan lagi, bisa sembuh sendiri. Tanpa tindakan apapun ya, tanpa apa juga. Ya. Itu kalau pap smear kita bisa melakukan pilihan. Oh ringan, dilakukan observasi dulu tidak apa-apa. Tapi kalau derajat sedang dan berat harus dilakukan tindakan. Sementara kalau IVA kan kita tidak bisa menentukan itu, hanya menentukan positif dan negatif saja. Iya. Tapi kalau misalnya ada positif, ya saran kita sebaiknya dilakukan tindakan. Nah, seperti itu ya sobat sehat. Kita bisa mengetahui deteksi dini dari kanker cervix itu kita bisa melakukan pap smear, bisa melakukan pemeriksaan IVA itu tadi. Kalau kita mampu maksudnya ada rezeki yang lebih baik kita melakukan pap smear aja karena hasilnya lebih itu ya dok ya spesifik gitu. Ya, yang penting ya dokter ya. Bagi teman-teman sobat sehat, adik-adik gitu ya yang belum vaksin, boleh vaksin dulu untuk pencegahan ya lebih tepatnya.
vaksin pencegahan Vaksin HPV, vaksin HPV namanya. Oke. Jadi untuk dokter di sini jadwal prakteknya hari apa? Saya hari Senin dan Selasa pagi di Polifit, di klinik hamil atau klinik hamil dan kandungan. Nah, bagi sobat sehat, barangkali membutuhkan pemeriksaan bisa langsung datang aja ke RSUD Ibnu Sina di Poli Hamil bersama Dokter Ahmadi. Baik dokter, terima kasih waktunya dan semoga bincang-bincang kita ini bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.